bahwa insya Allah ya, sedikit kita berbicara tentang teknis terkait dengan pelaksanaan persiapan uji kompetensi untuk skema master trainer untuk kawan-kawan yang ada di Bung Hatta. Nah, sebelum kita bicara terkait nanti dengan teknis tersebut, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu mohon izin terlebih dahulu untuk mengenalkan diri kepada seluruh para senior, teman sejawat barangkali yang juga hadir pada malam hari ini. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa sebenarnya Pak Em. Alhamdulillah nggak menyangka, tidak menduga bisa hadir di tengah-tengah para guru-guru yang ada di Bung Hatta. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi namo sudah disebutkan oleh Pak Em Pita. Namonya Suhardianto Bapak Ibu. Namo Jawa tapi asli Sumatera Barat Bapak Ibu. Ini Mama Sadonyo Alhamdulillah asli kurang awak. Tinggal di Ombilin Bapak Ibu, di Danau Singkara tepatnya. Dan alhamdulillah tiap tahun langsung apa namanya ada jadwal yang selalu dilaksanakan ya pulang kampung tiap tahun gitu insya Allah. Dan kesempatan kali ini tentu tidak bisa disia-siakan karena alhamdulillah bisa bertemu secara tatap muka langsung dengan para Bapak Ibu sekalian yang terkait tadi disampaikan oleh Pak Yem bahwa kita akan menghadapi persiapan untuk uji kompetensi pada skema Master Trainer. Dan mudah-mudahan nanti penjelasan sedikit yang perlu disampaikan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, sehingga nanti proses pelaksanaan uji kompetensi itu bisa berjalan secara baik. Nah, terus tadi ada juga barangkali yang bertanya alumni tahun berapa gitu. Tahunnya tahun 2006 dari Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kebetulan waktu itu yang menjadi dekan Ibu Dr. Yusrita Yanti ya Bu. Nah, kemudian menyelesaikan skripsi dibimbing oleh Bapak Elviondri. Insya Allah beliau masih ingat Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga sering bertatap muka secara langsung dengan Ibu Rektor kita pada saat ini, Ibu Profesor Dr. Diana. Alhamdulillah waktu 3 tahun atau 4 tahun silam, waktu kami bertemu di Batam, karena kebetulan saya juga menjabat sebagai dekan di Universitas Putra Batam. Jadi ada undangan bertemu dengan beliau yang waktu itu masih menjabat sebagai wakil rektor. Lalu kita mengadakan kerjasama antara Bung Hatta dan Universitas Putra Batam. Dan alhamdulillah gayung bersambut, sesuatu tidak disangka bisa bertemu kembali dengan para guru-guru, para dosen-dosen dari Bung Hatta yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, barangkali itu sedikit Pak perkenalan secara personally, mungkin bahasa yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu ada campur-campur stek Bapak deh. Jadi kalau ada bahasa jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kemarin sesuai dengan arahan dari LSP IKN ya, bahwa dalam proses pengambilan dan uji kompetensi untuk skema Master Trainer, jadi teman-teman atau dosen-dosen yang ada di Muhata harus terlebih dahulu menyelesaikan pelatihan untuk skema yang ada di bawahnya. Jadi sesuai dengan KKNI nomor 3 tahun 2021 bahwa ada 4 subbidang ya, terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dan pelatihan kerja. Salah satunya adalah subbidang terkait dengan instruktur. Nah, instruktur ini kebetulan diklasifikasi menjadi 4 jenjang. Ada namanya level 3, level 4,
kemudian level 5, dan level 6. Jadi yang paling tinggi itu adalah level 6. Jabatannya itu selevel dengan master trainer atau master instruktur. Kalau level 3 itu jabatannya selevel dengan junior instruktur atau asisten instruktur. Level 4 itu jabatannya selevel dengan instruktur. Kemudian level 5 itu senior instruktur. Dan level 6 itu adalah master instruktur. Nah, karena ada keinginan dari kawan-kawan yang di Bung Hatta untuk langsung loncat menjadi seorang master trainer. Dan ini tidak menutup kemungkinan. Namun, ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi sebelum lompat ke jenjang yang paling tinggi bisa dilakukan. Salah satu persyaratannya pertama adalah terkait dengan pengalaman kerja sebagai instruktur atau kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Jadi nanti itu dibuktikan melalui surat pengalaman bekerja yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Barangkali itu nanti bisa dikeluarkan oleh Bung Hatta. Kemudian ketentuan berikutnya adalah tadi sudah disampaikan bahwa harus terlebih dahulu sudah pernah mengambil kualifikasi teknis di bawahnya, minimal level 4. Kenapa Bapak Ibu harus terlebih dahulu minimal level 4? Karena tadi di sub bidang instruktur ilmu yang berbicara tentang keinstrukturan itu berada di level 4. Jadi kalau sudah di level 6 itu concern pekerjaannya adalah terkait dengan manajerial, manajemen pengelolaan lembaga pelatihan kerja. Sementara di level 4 itu bicara tentang teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja. Jadi idealnya memang ya level 6 yang tadi berposisi sebagai seorang ya, manajer atau manajemen dalam pengelolaan lembaga selayaknya mestinya juga harus memahami terkait dengan teknis selayaknya bagaimana penyelenggaraan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi itu dilaksanakan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya, untuk bisa menyelesaikan dan memenuhi ketentuan ini, maka nanti sebelum kita masuk kepada pembahasan materi unit-unit kompetensi yang ada di level 6, maka terlebih dahulu Bapak Ibu akan disampaikan sedikit ya terkait dengan unit-unit kompetensi yang ada di level 4 supaya nanti ya memahami juga bagaimana teknisnya penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi ini gitu ya. Lalu setelah itu nanti baru kita keluarkan surat ya atau sertifikat sebagai bentuk pembuktian kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan instruktur level 4 berbasis kompetensi SKKNI. Jadi sertifikat itulah sebagai bukti dan menjadi persyaratan untuk nanti kita bisa loncat ke level 6. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti di kegiatan pelatihan ada 2 skema sekaligus akan dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian sehingga nanti ya dalam uji kompetensi ketika kita berbicara terkait dengan program pelatihan kerja dan bagaimana pengelolaannya tentu sudah dapat dipahami secara baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti teknisnya Bapak Ibu ya
kita tidak akan bicara banyak masalah teoritis ya keilmuan terkait dengan metodologi pembelajaran. Karena secara pribadi saya yakin ya Bapak Ibu yang sudah bergelut dengan dunia metodologi itu sudah paham secara persis ya penerapan metodologi secara akademis di proses pembelajaran kita selama ini di kampus. Jadi nanti kita tinggal mengharmonisasikan apa yang sudah kita laksanakan selama ini dengan konsep pembelajaran berbasis kompetensi SKK. Nah, kemarin 2 hari yang lalu, Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan kegiatan pelatihan TOT level 4 untuk Fakultas Ilmu Keguruan. Pesertanya ada sekitar 36 dosen berlatar belakang profesor, sama persis dengan yang ada di Bung Hatta. Namun, alhamdulillah di Bung Hatta minatnya melebihi dari teman-teman yang ada di Universitas Lampung. Gitu. Nah, barangkali begitu Bapak Ibu terkait nanti bagaimana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan apa materi-materinya, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada saat proses kegiatan pelatihan yang akan kita laksanakan atau diagendakan di tanggal 17 dan 18 nanti. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu juga kita sampaikan proses kegiatan sertifikasi ini adalah bagian dari eh, sokongan terhadap program pemerintah Bapak Ibu dalam Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Jadi saat ini pemerintah itu sedang menggalakkan program yang namanya Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Jadi program ini dilaksanakan melalui ya sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kerja yang merujuk standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, selama ini teman-teman yang ada di kampus-kampus yang ada di Jakarta yang mencoba mengkolaborasikan. Jadi kehadiran Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan PBK, SKKN ini bukan menjadi lawan untuk metode pembelajaran konvensional yang barangkali selama ini kita laksanakan di kampus. Justru ini adalah bagian yang menyempurnakan. Maka perlu ada kolaborasi antara model pembelajaran yang selama ini kita laksanakan di kampus-kampus ya dengan model pembelajaran berbasis kompetensi SKKN. Karena memang tujuannya adalah di setiap proses pembelajaran yang dilakukan ya di perguruan tinggi memang ditargetkan supaya peserta-peserta setelah lulus memang diharapkan mereka mampu beradaptasi dengan dua dunia. Kan gitu tujuannya Bapak Ibu. Bukan dunia nyata dan dunia gaib Bapak Ibu, tapi dunia usaha dan dunia industri. Kemarin kita mendengarkan kata Pak Yempita, jangan sampai nanti Bung Hatta meluluskan para pengangguran-pengangguran baru yang tidak siap untuk bekerja. Nah, secara prinsip tanggung jawab moral sebenarnya yang ekspektasi di awal-awal mereka ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tentu berharap ada kemudahan ya dalam bekerja, ada kemudahan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keekonomian yang barangkali bisa menunjang kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, nanti kita akan bicara lebih banyak Bapak Ibu terkait nanti apa sebenarnya latar belakang pemerintah gitu ya merumuskan SKKN ini sehingga digalakkan untuk diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan terutama terkait dengan program pelatihan berbasis kompetensi dalam bentuk kegiatan-kegiatan vokasi. Nah, barangkali sekilas itu Pak Yampita, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita sampaikan dari pertanyaan yang disampaikan ke kita. Cukup? Apakah ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi sudah jelas ya silaturahmi. Beliau alumni FIB
bahasa Inggris pembimbing Pak Yon 2006 ya Pak Anto ya. Jadi mari apa yang kurang jelas apa yang akan kita laksanakan kita persilakan. Sudah apa nih langsung dari FIB Pak Oslan. Silakan Pak Oslan. Yang lain juga bisa kita melalui chatting Bapak Ibu bisa langsung chatting nanti bisa dipakai. Silakan Pak Oslan. Pak Oslan. Ya, Pak. Silakan. Sifat. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf Pak, enggak buka kamera nih. Tidak mengurangi arti. Terima kasih. Saya telat nih Pak. Jadi tidak terlalu banyak yang bisa saya simak dari yang dijelaskan Pak Anto tadi gitu. Tapi yang jelas kita IPB sebetulnya dengan Pak Yempita sudah dari dulu ya ingin apa namanya ya Pak Yempita ya ingin untuk FIB itu jalan gitu. Kita sudah punya pelang merek segala macam tapi tidak pernah berjalan gitu. Ini Pak Anto yang katanya yang alumni ini harusnya kita malu lah ya Pak Em ya. Ya, dengan bantuan Pak Anto nanti kita bisa pencerahan lah apa yang bisa kita lakukan dengan TUK kita untuk bisa berkiprah lah untuk LSP Universitas Bumata. Sementara itu mungkin Pak Yam, saya tidak terlalu Ya. nyimak yang dari awal. Terima kasih Pak Yam. Oke. Jadi dari prodi Jepang Pak Anto. Saya lupa tadi. Oslan ini Pak Jepang. Yam. Sastra Jepang Pak Anto. Ya, Ya. yang kenal Pak Oslan. Ya. Jadi nanti kita kumpulkan dulu Pak Oslan. Ya, silakan yang lain atau ada yang sudah menulis di chatting? Belum? Berkaitan dengan itu Pak Anto, kan Pak Irsyad, materi. Pak. Silakan. Bu Net, siapa Bu Net? Saya bukan dari Bung Hatta, saya dari Perguruan Tinggi Ilmu Oh, Pak Al-Quran Irsyad. Jakarta. Oh, silakan. Ya, Pramuka, saya Pramuka. bertanya tadi saya juga dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, tapi di bidang hukumnya. Saya tadi kan kata Pak Anto itu mesti ada surat keterangan dari kampus tentang pengalaman mengajar ya, kalau nggak salah ya. Itu berapa tahun ya? Untuk Silakan, yang Pak. level 6 itu 7 tahun Pak minimal. 7 tahun. Oke. 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 Ya, makasih Pak. Oke. Sama-sama. Ya. Silakan Pak Badri. Sudah angkat tangan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Emika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah persepsi saya mendengar penjelasan Pak Anto pada kegiatan ini karena karena level 6 ini mestinya harus mengikuti level 4 gitu ya. Maka karena ini adalah satu program yang istilahnya melompat itu istilahnya Pak Anto tadi. Maka pada saat pelatihan nanti itu akan diberikan juga yang ya tentang yang level 4 gitu ya. Ya pertanyaan saya bagi kami yang sudah mengikuti level 4 kemarin bagaimana apakah pembekalan yang pada tanggal 17 dan 18 itu akan terbagi dari 2 sesi. Misalnya apakah kami ikut lagi atau bisa tidak ikut atau ini itu aja Pak ya. Terima kasih. Ya. Oke. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Fazri. Apakah sebelumnya yang level 4 yang sudah diambil itu sudah merujuk kepada penggunaan SKKNI yang terbaru di nomor 33 tahun 2020? Rasanya sudah Pak ya, kami baru mengikuti beberapa bulan yang lalu gitu Pak. Sebenarnya secara kami belum keluar itunya, belum keluar. Jadi sudah direkomendasikan lulus, tapi belum keluar matnya gitu. Oke, baik. Kalau begitu berarti dapat dipastikan bahwa sudah merujuk ya penggunaan SKKNI yang terbaru di nomor 333 tahun 2020. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang sudah mengambil sebelumnya di level 4 ya. Karena nanti begini teknisnya, kita kan hanya ada waktu 2 hari.
Ya, jadi nanti di awal-awal sesi hari pertama itu kita akan sampaikan sedikit terkait dengan latar belakang, ya sejarah terkait dengan perumusan SKKN ini oleh pemerintah. Baru nanti sekitar 1 jam, 2 jam, maksimal 3 jam kita akan bicara terkait dengan level 4. Nah, kemudian setelah itu baru kita lanjut ke level 6. Nanti diharapkan kalau kita memulai sekitar pukul 9, nanti jam 12 sampai dengan jam 12 itu kita membahas level 4. Nah, nanti setelah kita break isoma siang hari, kita mulai lagi pukul 1, kita sudah memulai pembicaraan untuk yang level 6 sampai dengan besoknya. Nah, jadi dapat disesuaikan bahwa nanti teman-teman yang sudah mengambil level 4 barangkali nanti sampai dengan pukul 12 boleh tidak ikut, tidak ada masalah. Gitu ya. Ya. Nah, makasih Pak. 00 boleh nanti bergabung untuk pembahasan materi untuk yang level 6-nya. Ya. Begitu Pak. Konfirmasi Pak Anto. Silakan Pak ya. Pak Fajri, maksudnya adalah pelatihan Askom kemarin atau memang pelatihan instruktur Pak Fajri? Karena Pak Askom kemarin bukan itu Pak, saya nggak tahu juga. Kemarin itu Pak Fajri dan kawan-kawan pelatihan Askom Pak, belum ada instruktur. Kalau gitu ya. Nah, begini teman-teman, kawan-kawan semuanya. Jadi yang kemarin yang sudah mengikuti kegiatan Askom itu terkait dengan skema ya untuk menjadi asesor gitu ya. Jadi instruktur ini skemanya berbeda. Jadi tidak ada 4 sub bidang. Ada sub bidang namanya asesor, sub bidangnya instruktur, sub bidangnya penyelenggara pelatihan, sub bidang kepala lembaga. Nah, di saat ini yang kita bicarakan adalah sub bidang untuk instruktur level 4 dan level 6. Nah, nanti teman-teman yang sudah Askom belum bisa untuk menguji untuk yang instruktur sebelum mengambil kompetensi teknis untuk yang skema instruktur gitu Pak Fajri. Maka mau nggak mau nanti teman-teman yang sudah Askom kemarin ya harus ikut mulai dari pagi sampai dengan seterusnya. Ya, maka saya bertanya kayak gitu Pak Anto. Kebetulan saya kan dicoba melihat apa ya bahan-bahan yang akan kita bahas pada tanggal 17 dan 18 itu. Nah, saya melihat unit-unit kompetensi yang ada itu kan ada yang untuk level 4, ada yang untuk satu lagi gitu ya. Nah, yang saya lihat memang itu unit kompetensi yang kami bahas di waktu Askom kemarin, nah gitu. Saya kira itu gitu. Kompetensi untuk objek simulasi portofolionya Pak. Jadi Askom itu hanya kemarin 3 unit aja. Merencanakan aktivitas proses asesmen, lalu MUK melaksanakan uji kompetensi sampai dengan MKPA. Jadi 3 aja untuk Askom itu. Nah, untuk simulasi, untuk penyesuaian dan penerapan metode dan penerapan perangkat uji, maka perlulah SKKNI lain, yaitu tadi merujuk kepada SKKNI nomor 33 itu. Makanya teman-teman ada yang mengambil 2 unit yang dari SKKNI nomor 33 tahun 2020 gitu ya. Makanya ada beberapa materi yang sesuai karena itu untuk objek simulasi. Penerapan portofolio, penerapan metode dan perangkat ujinya. Ya, terima kasih Pak Anto. Sama-sama Pak Fajri. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Yem, mohon izin. Ya, silakan. Mohon izin untuk bertanya ke Pak Anto. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Kansir, silakan. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Yem dan Pak Anto. Mohon izin penjelasan ini Pak. Saya berlatar belakang seorang guru. Sekarang udah pindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi saya sudah mengikuti kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar. Jadi saya mendapat info dari Kak Azanil kiranya untuk bisa menjadi master instruktur nantinya untuk dipersiapkan untuk bisa menjadi master instruktur di
pelatih pembina pramuka gitu Kak. Mohon penjelasan Pak, apakah saya bisa mengikuti dan menjadi instruktur? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah pertanyaan yang luar biasa. Jadi setiap individu, apapun latar belakang pekerjaan, ini bisa untuk mengambil skema instruktur. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak bahwa latar belakang Bapak sebagai pelatih di kepramukaan. Maka memang selayaknya dan semestinya mengambil skema instruktur ini. Nah, terkait dengan apakah bisa untuk langsung loncat ke level 6 ke master, bisa asalkan tadi memenuhi persyaratan yang tadi sudah disampaikan. Pertama, dapat membuktikan sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan ini di bawah level 6. Mambiak latar belakang tu ni mambiak tu. Oke, kemudian nanti dibuktikan melalui sertifikat bahwa kita pernah mengikuti pelatihan untuk level 4 instruktur. Nah, kemudian berikutnya untuk level 6 harus memiliki pengalaman minimal 7 tahun. Dibuktikan melalui surat keterangan dari pimpinan bahwa kita memang betul-betul berpengalaman sebagai seorang pelatih, sebagai seorang instruktur selama 7 tahun di lembaga tersebut. Kalau itu sudah terpenuhi, maka Bapak bisa untuk mengambil untuk yang level 6 dan bisa menjadi instruktur. Begitu barangkali Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi mohon izin, berarti saya harus minta nantinya surat keterangan bahwasanya selama ini saya sudah melatih pembina pramuka kepada Pusdiklat Cap, Betul, kepada Pak. Kapusdiklat Cap Kota Betul. Padang. Betul. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, sama-sama Pak Midwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi silahkan Bapak Ibu. Ya, sudah ada di chatting Pak. Ada kalau pengalaman belum 7 tahun, bagaimana Pak? Baik Bapak Ya. Ibu, itu bahasa Padang UN ini. ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan itu Bapak Ibu, itu bisa bermain mata atau bermain tangan di bawah meja. Nah, gitu. Jadi kalau ada teman-teman dan kawan-kawan yang belum memenuhi persyaratan tadi, pertama terkait dengan sertifikat untuk level 3. Kemarin sudah disampaikan kepada Pak Yem, kalau bisa bisa terbitkan silahkan diterbitkan. Kalau enggak, nanti atas nama perusahaan saya pribadi membantu menerbitkan sertifikat itu. Kan gitu. Terus yang kedua, terkait dengan pengalaman. Pak, bagaimana kalau pengalamannya di bawah 7 tahun? Kalau kawan-kawan dari Bung Hatta, kalau ada kawan-kawan yang barangkali menjadi dosen belum 7 tahun, gitu ya, maka nanti boleh dibuatkan surat keterangan terbaru bahwa dosen yang bersangkutan sudah mengajar selama 7 tahun. Gitu ya. Kalau semisalnya Bapak Ibu tidak ada Pak, kami nggak dari Bung Hatta Pak, gitu, tolong bantuan Pak, silahkan japri. Bisa kita bantu. Nanti kami bantu, kami terbitkan surat pengalaman kerja atas nama perusahaan kami yang ada di Jakarta. Gitu deh. Nah, jadi mantap. Insya Allah ini kita bisa permudah teman-teman yang tadi punya motivasi untuk mau ikut, kita kasih jalan dan kita permudah. Iya. Ada lagi Pak, silakan. Oh, ini silakan. Ya. Silakan. Pak Syarial, silakan. Pak Syarial, silakan. Hidupkan mic-nya dulu Pak Syarial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anto dan Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Anto ini alhamdulillah alumni FIB. Ya, mungkin berkemungkinan Pak Anto ini angkatan 2002 mungkin ini. Ya, sama dengan stasi pertama berdiri. Betul, Pak. Betul. Karena 2002 saya masih ingat juga pertama kali berdiri S1 Sastra Jepang, masih di kampus 1 itu. Iya, ya. Betul, ya. betul. Oke, Pak Anto ya. Ya, mungkin ya itu dengan Pak Oslan mungkin lupa-lupa ingat itu. Karena Pak Oslan itu D3 tahun 90, angkatan pertama saya. Nah, jadi Pak Anto ini saya ingin artinya bertanya, karena dalam bidang ini masih awam-awam pemikiran saya.
Artinya kita ini mengikuti pelatihan ini kan ada level 4 sampai level 6. Kalau level 4 tadi itu jadi instruktur. Level 3 sampai level 6. Iya, artinya tingkatan level 4 itu untuk instruktur tadi kalau nggak silap saya. Kalau untuk level 6 itu udah master. Artinya dalam hal ini, sesuai dengan profesi kita dikasih nanti sertifikat itu Pak dari BNS ini, artinya untuk mengajar seperti saya lah, jurusan pendidikan jurusan bahasa Jepang. Artinya jadi instruktur bahasa Jepang gitu di lembaga industri atau di lembaga ekonomi misalnya, di lembaga apa gitu, selain dari pengajar di akademik gitu. Apakah tujuannya memang seperti itu Pak? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian saya dulu pernah melatih ya selama 1,5 bulan, dua tahun 98 dengan tahun 97 sebagai instruktur bahasa Jepang untuk pejabat-pejabat otorita Batam di bidang perhubungan, di bidang di bidang bea cukai, di bidang perhotelan waktu itu Pak. Sempat saya jadi orang senang tinggal selama 1,5 bulan di Hotel Mandarin dan hotel di Nagoya gitu Pak. Jadi mengajar di Batam Promotion Center di Kupang. Nah itu, jadi ada sertifikat juga itu tentang itu Pak. Kebetulan kerjasama dengan ASEAN Center Tokyo. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, setelah tamat mengikuti pelatihan ini, apakah kita nanti sebagai instruktur atau master yang dianggap dalam untuk mengajar bahasa Jepang gitu atau bidang akademik kita itu. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang biasa muncul di kegiatan inti pelatihan, biasanya teman-teman ada pertanyaan seperti itu. Nah, baik, jadi diterangkan untuk teman-teman, kawan-kawan yang saat ini ingin mengambil metodologi instruktur, itu prinsipnya sama dengan surat izin mengajar. Gitu ya, surat izin mengajar yang konsentrasi konsep pembelajarannya adalah berbasis kompetensi SKKNI. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah SKKNI, Pak, standar kompetensi kerja. Jadi SKKNI itu kan memang rumusan standar-standar yang diperuntukkan sebagai referensi dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pada profesi-profesi tertentu. Ya. Nah, hampir 95% standar kerja pada profesi-profesi yang ada di Indonesia ini sudah ada standar kompetensi kerjanya. Jadi teman-teman yang saat ini yang ada di Bung Hatta, ada yang mengajar sebagai bahasa Indonesia, ada yang mengajar sebagai matematika, gitu ya. Maka nanti orientasinya adalah merujuk kepada profil lulusan. Setelah nanti mahasiswa ini lulus dari jurusan sastra Inggris, mereka bekerja sebagai apa? Oh, sebagai wartawan. Berarti kita merujuk kepada SKKNI wartawan. Lalu Bapak Ibu lah nanti yang akan mengajarkan yang basicnya sebagai profesi sebagai wartawan. Itu. Pak, saya kan sastra Inggris, Pak. Saya ingin mengajar juga wartawan, bisa. Bapak Ibu harus diuji kompetensi dulu untuk teknis wartawan, baru bisa mengajar wartawan. Jadi metodologi ini adalah metode yang bersifat umum. Kemudian nanti mengajar pada teknis tertentu sesuai dengan kompetensi yang diambil setelahnya. Jadi nanti boleh meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang tadi tidak hanya di bahasa Jepang. Kalau misalnya Pak Syahrial tertarik di K3, ambil sertifikasi K3 teknisnya. Nanti bisa mengajar K3. Karena SIM untuk mengajar sudah ada. Oh, nanti tertarik lagi kompetensi teknis tentang kesekretariatan, MSDM. Nanti Pak Syahrial ambil lagi teknis tentang MSDM. Nanti bisa ngajar lagi untuk yang MSDM. Nah, jadi metodologi itu SIM-nya untuk mengajar secara umum. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman barangkali berpikir, nanti saya ngajar apa nih? Saya kan matematika. Betul, Pak. Betul. Karena setiap prodi biasa kan ada menetapkan profil. Profil. Konsentrasi, Pak ya. Betul, profil lulusan ini teman-teman atau mahasiswa
Setelah lulus, itu nanti mereka mau diprospek bekerja sebagai apa. Nah, itulah nanti baru kita menggunakan rujukan SKKNI terkait dengan pekerjaan yang tadi merujuk kepada profil lulusannya. Gitu, Bapak Ibu. Pak Syaril, kira clear? Paham Pak? Ya, udah paham Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Sama-sama, Pak Syaril. Awak lain. Siap tuh, Pak. Silakan, Pak. Awak lain. Mantap itu Pak Syaril. Ya langsung saja awak lainnya. Ya, Pak lain. Baik. Makasih. Pak Endi ini suara nak terang ada ha. Berkunci Yang Pak mikrofonnya. Carlo yang sedang chatting. Pak Carlo dulu. Oke, ya boleh siap. Nah, ada Tunggu. penjelasan untuk level 4 dan 6. Bagaimana mekanisme yang akan dilakukan pada tanggal 17-18. Nah, bagaimana mekanisme uji? Itu yang beliau tanya Pak Anto. Baik. Beliau sedang di jalan memang. Tadi Ya, sudah menunjukkan baru. disinggung ya Pak terkait dengan teknis pelaksanaan pelatihan untuk level 4-6. Jadi di tanggal 17 dan 18 itu ya insya Allah nanti kita mulai dari pagi setelah upacara rencana begitu ya Pak Em ya. Lalu kita masuk pembahasan pertama, kita bicara dulu tentang skema yang level 4. Ya, ini untuk pemenuhan persyaratan saja untuk diterbitkan sertifikat kalau Bapak Ibu sudah mengambil level 4. Ya, nanti akan saya jelaskan sedikit terkait dengan gambaran umum bagaimana pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi itu. Gitu ya. Insya Allah nanti akan kita bahas sampai nanti di jam 12 siang kita break. Kemudian jam 1 nanti kita mulai masuk kepada pembahasan materi untuk skema yang master instruktur. Itu akan kita lakukan sampai dengan hari kedua besoknya. Gitu. Terus ada pertanyaan berikutnya? Ini dari Pak Afrizal Naumar. Bertanya beliau berapa durasi berlaku sertifikat Master Asesor, itu yang beliau tanyakan. Untuk keberlakuan sertifikat sama, itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, ya. Gitu ya. Okay. Lalu bagaimana mekanisme uji kompetensi masternya? Untuk mekanisme sama dengan uji kompetensi di level di bawahnya. Hanya saja Bapak Ibu, kalau level 3 dan 4 itu pengumpulan alat bukti itu menggunakan alat bukti langsung atau praktek kerja yang diwujudkan melalui micro teaching. Nah, tapi nanti yang level 6 itu pengumpulan alat bukti itu metodenya menggunakan verifikasi portofolio saja. Jadi tidak perlu ada alat bukti langsung dalam bentuk micro teaching. Ya. Kemudian apakah cukup dengan portofolio saja atau bagaimana? Oke. Jadi nanti setiap unit-unit kompetensi yang akan kita pelajari di level 6 itu harus menunjukkan luaran dalam bentuk portofolio sebagai bentuk bukti kinerja bahwa kita mampu melaksanakan pekerjaan itu yang nanti akan diukur ketercapaian 3 aspek kompetensinya. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Jadi totally kalau misalnya nanti pembahasan kita ada 14 unit kompetensi, maka lebih kurang juga ada 14 luaran yang harus kita buktikan hitam di atas putih gitu ya. Ada ini loh bukti kalau kita sudah melakukan itu dan sudah mampu mengerjakan sesuai dengan standar yang ada di unit kompetensi. Apalagi adakah batasan durasi berlaku? Oke, sudah tadi. Sudah. Baik, ada lagi? Siapa lagi? Pak Arzani. Pak Irsyad angkat tangan atau Pak Arzani? Pak Arzani. Itu Resen. Ya. Pak Arzani apa saya duluan nih? Pak Arzani kan sama kakak pembina. Silakan. Silakan Pak silakan. Ini Bapak ini siapa? Pak Anto. Saya tadi mendengar ternyata ini kan umum Pak ya, dan sifatnya kan memang instruktur ya. Instruktur artinya keahlian ya, profesi dan keahlian. Saya selain sebagai dosen, saya kan pengacara. Saya udah lama lah jadi pengacara. Nah, setahu saya di BNSP itu sendiri kan ada profesi pengacara kan, ada sertifikasi profesi pengacara setahu saya gitu. Apakah surat keterangan itu saya nanti melampirkan dari kantor saya bahwa saya sudah lebih dari 7 tahun sebagai instruktur
instruktur pemagang gitu. Kan kita tiap tahun tuh ngeluarin surat magang buat 5 calon pengacara itu. Apakah bisa seperti itu gitu? Karena Bisa, kan Pak Irsad. Yang penting di surat keterangan itu ada narasi yang berbunyi berpengalaman sebagai pengajar atau sebagai instruktur sesuai dengan oke, keahliannya. oke. Ya, terus satu lagi Pak, satu lagi. Ini kan master instruktur ini kan sifatnya umum ya, umum. Tadi kan Bapak bilang kalau nanti lulusan, saya kan juga ngajar hukum ya. Nanti kalau lulusan itu ingin jadi pengacara, berarti kan di BNSP setahu saya ada profesi pengacara kan, ada sertifikasi pengacara setahu saya. Walaupun sama pengacara tidak, Sudah ada, Pak. ya, walaupun sama pengacara tidak diakui karena mereka punya organisasi sendiri kan. Tapi setahu saya ada. Maksud saya pengen nanti setelah lulus ini, saya akan mengarahkan mahasiswa saya untuk ikut sertifikasi profesi itu. Apa begitu, Pak? Apa bisa begitu? Oke. Baik, Pak Irsad. Jadi tadi prinsipnya pengambilan metodologi instruktur level 3, 4, 5, 6 itu kan umum. Ya, umum. Jadi luarannya nanti adalah izin, surat izin mengajar. Ya, Mengapa ya mengajar sesuai dengan bidang dan yang keahlian. kita. Ya, Misalnya tadi Pak Irsad bidang hukum, gitu ya, ya. Maka nanti Pak Irsad tentu konsentrasi pembelajarannya tentang hukum. Bagaimana cara mengajarnya? Ya tentu tadi merujuk kepada metodologi yang sudah diambil ini. ya, Itu level 4 teknisnya. Kalau manajemen pengelolaan terkait dengan lembaga, itu ada nanti level 6. Gitu ya. Nah, kemudian nanti apakah mahasiswa juga disarankan untuk mengambil itu? Jadi begini, untuk yang teknis kan sesuai dengan asosiasi yang ada di Pak Irsad sendiri. ya, ya, Pembelajaran-pembelajaran ya di hukum ya, itu terkait dengan pembelajaran hukum menjadi pengacara dan segala macam. ya, ya, Nah, saat ini sudah ada juga SKKNI yang berbicara tentang hukum. ya, Itu ada. Maka nanti pembelajaran berbasis kompetensi maka juga akan merujuk kepada SKKNI hukum. ya, Misalnya nanti ada pelatihan terkait dengan pengacara pemagangan pengacara gitu ya. Maka nanti kita merujuk kepada skema yang ada di hukum. Nah, maka Pak Irsad lah yang berhak untuk mengajar itu. Karena Pak Irsad sudah punya surat izin mengajar yang berbentuk metodologi level 4 dan level 6 ini. Ya. Berarti portofolio yang saya buat terkait dengan itu nanti Pak ya? Betul. Karena nanti portofolio masing-masing kita itu merujuk kepada bidang yang kita lakukan dan kepakaran kita masing-masing. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Irsad. Silakan Pak Daniel. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya bertanya mengenai ini surat keterangan yang nanti akan berkenaan dengan diterbitkan oleh lembaga. Karena kan kalau kita sebaku dosen, kita kan punya sertifikat profesi dosen yang diterbitkan oleh kementerian, sertifikat dosen. Nah, di sertifikat dosen itu kan tertera bidang kita. Namun kemudian di samping itu juga bidang spesifik ya yang ada di situ. Namun juga kemudian kita juga ada mengampu di bidang-bidang lain yang juga ditugaskan oleh prodi. Ya. Nah, apakah nanti dalam surat keterangan itu kita bisa berbunyi satu saja bidang, atau kita bisa ada 2 bidang, atau mungkin ada 3 untuk sebagai persyarat untuk mengikuti instruktur level ini, level 6 ini. Nah, kemudian mengenai formatnya itu, barangkali melalui Pak Epita ini bisa bertanya juga, apa diseragamkan kita, apakah dekan nanti yang menerbitkannya atau mungkin WR1 atau rektor langsung, atau bagaimana, ini barangkali bisa difasilitasi ini bersama-sama melalui LSP kita ini. Itu satu pertanyaan ke Pak Anto, satu ke Pak Epita barangkali, atau barangkali juga Pak Anto bisa kasih solusi juga berkenaan dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, baik, luar biasa. Jadi tidak ada ketentuan baku ya berapa narasi atau penetapan jumlah keterampilan yang ada di surat keterangan itu. Yang pasti wajib ada itu adalah kata-kata berpengalaman sebagai instruktur atau pengajar. Apakah itu bidangnya bidang A, B, C, dan D, nggak ada masalah.
Gitu ya. Lalu ada keterangan sudah berpengalaman 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun, tidak ada masalah. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, langsung Pak Yen, ya, Ya. apakah nanti perlu diseragamkan? Boleh. Satu Ya. surat dari rektor atau dekan membawahi seluruh semua dosen juga nggak masalah. Nanti Ya. dikasih keterangan di tabel nama-nama dosen, pengalamannya Ya. berapa tahun, bidangnya apa, cukup, tidak ada masalah. Siap, siap. Gitu. Satu surat untuk semua lampirannya nama-nama. Ya. Selesai sudah Betul. sekian Ya. tahun. Jadi nanti Kan baru masing- berpengalaman itu. Baru 30 tahun nih Pak Zanil ini pengalamannya. Baru 30. Oke. Nicknya tahun 90 itu udah berapa tahun itu kalau nicknya 90? Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Yem, Silakan, silakan Bu Sani. Assalamualaikum Muncul warahmatullahi juga gambar Bu wabarakatuh. Sani. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Warahmatullahi Ibu wabarakatuh. semua, selamat malam. Yang terhormat Pak Anto. Tadi kan sudah ada. Ini kami Majawab, Pak. berdekatan. Majawab, Bu Sani ko jo Pak Desmal ko ba. Iya, dake-dake tuh. Yang telah disatukan oleh Ada nanti aplikasi guna. Jemputan berdua. Pak Anto, Ya. tadi Silakan Bu Sani. yang telah disampaikan, jadi ada ini sekedar untuk memberitahukan pada Pak Anto, ada 12 orang dosen Fakultas Hukum yang ikut untuk master instruktur ini dengan berbagai macam bidang keahlian. Jadi kalau program studinya memang ilmu hukum, tapi keahliannya beda-beda. Tadi sebenarnya saya mau bertanya tentang surat keterangan, tapi terakhir beliau sudah sampaikan nih PND ya, Ya. satu aja surat dari dekan untuk membawahi 12 orang. Nah, berarti terjawab satu. Ya. Tapi untuk yang satu surat keterangan ini, apakah dicantumkan nanti misalnya saya ini keahlian saya di bidang hukum tata negara misalnya, Ya. atau yang lain ada hukum perdata, pidana, internasional. Pertanyaan apakah dicantumkan untuk surat keterangan. Nah, yang kedua, untuk masing-masing dosen itu walaupun bidangnya misalnya hukum tata negara kan ada juga keahliannya di bawah itu, turunannya. Apakah nanti untuk tugas, apakah kita satu keahlian yang kita tonjolkan atau dengan berbagai keahlian yang dalam satu bidang itu. Nah, itu Pak. Kemudian untuk Askom kemarin, saya dengan Bu Resi kami sudah masuk skema Penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi muda. Nah, tapi kami cek lagi Pak di TPDN atau di mana itu. Dia tetap memakai skema dari KPK itu. Jadi perlu juga kami tanyakan terhadap Askom, apakah kami boleh mengambil skema langsung dari KPK? Karena sampai hari ini belum bisa kami menghubungi untuk bisa kerjasama, Pak. Dan terakhir, terakhir lah. Ya. Baru tiga Tadi tanggal 17 mulai Pak ya. Biasanya kita kan selesai upacara itu bisa jadi jam 10 Pak kalau di Bung Hatta. Jadi kalau bisa kami bernapas sedikit dulu Pak habis upacara baru masuk dalam ruangan. Ini kan mohon maaf Pak kalau ada pertanyaan yang mungkin tadi hanya menambah atau sudah ada ditanyakan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sani. Ada 4 pertanyaan. Ya, Ibu Dekan nih Pak. Ibu Dekan Fakultas Hukum Pak Anto. Subhanallah. Selamat malam Ibu Dekan. Jadi ada 4 pertanyaan tadi yang barangkali perlu kita sampaikan. Ya, yang pertama tadi terkait dengan apakah perlu penyebutan keahlian di surat keterangan itu. Jadi nanti surat keterangan punya 1 lampiran atau 2 lampiran menyesuaikan jumlah dosennya.
Jadi nanti yang lampiran kedua itu buat aja tabel Ibu, nama, NIDN, kemudian pengalaman kerja, lalu keterampilannya atau mengajarnya di bidang apa. Cukup 1 2 boleh, nggak masalah. Selesai. Gitu ya, Ibu Sani, cukup ya yang pertanyaan pertama ya. Ya, Pak. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah nanti pada saat kegiatan pelatihan itu akan mengambil semua keahlian yang ada dimiliki oleh para dosen. Nah, nanti merujuk nanti untuk simulasi ya, pembuatan portofolio sesuai dengan skema yang ada sesuai dengan unit kompetensi yang ada di skema master. Itu nanti kita mengawali dari proses namanya analisis kebutuhan makro. Jadi hasil dari identifikasi analisis kebutuhan makro itulah nanti baru kita bisa menetapkan, oh saya mau simulasi bidangnya tata negara. Oh saya mau simulasinya untuk perdata. Oh saya mau simulasinya untuk pidana atau anti korupsi. Di situ nanti akan coba kita simulasikan menyesuaikan dengan hasil ya simulasi analisis terhadap kebutuhan makro yang meliputi sosial ekonomi yang berpotensi di situ menghasilkan tadi prospek terkait dengan pengembangan sosial ekonomi. Gitu ya. Berarti konsentrasinya cukup nanti 1 bidang keahlian saja. Oke. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, kan upacara selesai jam 10, Ibu, gitu ya. Bisa jadi Pak jam 10. Itu kita sepakati saja. Jam 9 biasanya. Pokoknya targetnya adalah kalau semisalnya jam 9 selesai, kasih bernapas setengah jam dulu, kita mulai setengah 10. Nah, waktu 2 jam setengah untuk bicara level 4. Level 4 ya. Kalau ada something unpredictable, Pak, jam setengah 10 baru selesai, kita mulai jam 10, berarti 2 jam berbicara tentang level 4. Ya. Ke ekstrimnya gitu permasalahan yang barangkali bisa saja terjadi. Kita mulai jam 11, berarti kita 1 jam berbicara tentang level 4. Level 4. Saja. Insya Allah nanti kita coba sederhanakan, sesederhana mungkin terkait dengan pembahasan level 4. Kan hanya untuk menghasilkan luaran sebagai bentuk persyaratan sertifikat. ya. Ya. Intinya nanti kita akan mengambil level 6. Ya. Ada lagi, ada lupa saya, Bu, mohon maaf. Yang terakhir untuk LSP, Pak. Kita kan memang di Fakultas Hukum belum ada skema. Maka kita minta kerjasama juga melalui LSP KPK gitu, Pak. Boleh, silakan, nggak ada masalah. Itu lebih bagus. Malahan. Jadi nanti kita mengambil skema yang ada di KPK saja. Ya, itu intinya. Ya Pak, penyuluh anti korupsi muda, Pak. Betul. Ya, oke. Kita urus. Oke, baik. Ada silakan. Satu pertanyaan Pak. Silakan Bu Sukmaneti. Silakan. Ada pertanyaan Pak. Silakan, Pak Frizal di chat, Pak. Ada chatting lagi. Kalau Frizal sudah tadi 3 tahun sama, sudah dijawab tadi. Izin bertanya Pak Yem. Silakan Pak Swamperi. Ya, betul Pak. Baik. Silakan. Yang kami hormati Pak Anto, Pak Endi, Bapak Ibu. Tadi Bu Dekan Hukum kan sudah menanyakan skema di Fakultas Hukum kan belum ada. Tadi diusulkan skema yang dengan KPK. KPK itu kan satu skema kalau seandainya deal itu kan arahnya ke pidana. Bagaimana dengan hukum perdata kalau seandainya kita ada skema di dalam hukum bisnis? Saya contohkan misalnya ada kalau di hukum kontrak itu kan ahlinya misalnya Johnny Emerson ya yang sudah ada bukunya terkait dengan hukum kontrak atau hukum bisnis. Kemudian kalau kita skemanya bekerja sama dengan industri, bagaimana apa skemanya itu Pak Anto? Ya, dan bagaimana dengan kalau dikembangkan lagi ke 4 bagian yang ada di Fakultas Hukum? Misalnya ada skema hukum internasional,
dan skema hukum tata negara. Kalau tata negara, kalau tidak salah saya di Jimli Institute itu ada skema hukum dan konstitusi. Bagaimana kita bisa menerapkan 4 skema sekalian dalam untuk LSP ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suamperi. Jadi begini Bapak Ibu ya, terkait dengan skema, ini kan bukan otoritanya di kita gitu ya, tapi otoritanya LSP ya, yang menetapkan skema-skema apa saja yang digunakan pada LSP tersebut. Jadi di metodologi instruktur ini nanti ada portofolio sesuai dengan unit-unit kompetensinya, di mana nanti simulasi objeknya itu merujuk kepada bidang dan keahlian kita masing-masing. Contohnya Pak Suamperi bidang dan keahliannya adalah hukum. Maka mau tidak mau harus merujuk kepada skema hukum. Siapa yang punya skema hukum? Lihat LSP hukum yang sudah ada. Jadi kita pakai itu. Gitu ya. Atau nanti kita melihat KKNI terkait dengan SKKNI bidang hukum, kita gunakan itu untuk simulasi saja. Nah, nanti kalau semisalnya LSP hukum sudah berdiri di UBH, ya maka kita menggunakan skema itu sebagai nanti objek simulasi di setiap kegiatan pelatihan-pelatihan bidang hukum yang kita laksanakan. Jadi sementara waktu kita menginduk dulu kepada LSP orang yang sudah memiliki skema atau SKKNI yang sudah ya dipublis, diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sifatnya itu hanya objek simulasi saja untuk pembuatan portofolio-portofolionya. Karena itulah nanti yang akan dijadikan sebagai alat bukti untuk uji kompetensi pada saat uji kompetensi di level 6. Terima kasih Pak Anto dan Pak Endi. Ya, jadi di Pak Suamperi di TUK hukum itu sudah kita share linknya, itu tinggal kemarin waktu kita acara. Silakan dibuka saja, sudah tahu itu di mana LSP-nya yang 4 itu LSP yang berbeda. Salah satu adalah LSP KPK. Nah, bisa kita kontak. Kita buka di webnya BNSP, ada nomor HP, WA-nya bisa kita hubungi langsung gitu. Nah, itu Pak Suamperi. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Insya Allah nanti ketika kegiatan pelatihan berlangsung, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali nanti belum sempat ditanyakan malam hari ini, nanti boleh. Insya Allah nanti penjelasan, pembahasan akan bisa membuka ya wawasan ya, terkait dengan bagaimana secara teknis penyelenggaraan program pelatihannya. Lalu bagaimana nanti secara teknis ya membuat sebuah manajemen terkait dengan pengelolaan lembaga pelatihan. Begitu. Oke. Silakan Bapak Ibu, sudah 21.06 kalau masih ada. Kalau enggak nih Pak Anto udah ngantuk ya. Satu pertanyaan. Pak Endi yang ngantuk nah. Mengenai Pendi. Silakan. Pak Rizal. Silakan. Ya, silakan Pak Rizal. Oke. Bu Yes, silakan Bu Yes dulu. Silakan Bu Yes. Ya sedikit aja Pak Rizal. Oh, Bu Yes dulu. Jadi juga. Silakan Bu Yes nanti dulu. Silakan Bu. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Anto. Pertanyaan satu aja Pak. Yang 17-18 itu kita dengan Zoom atau bagaimana acaranya? Terima kasih. Kita Zoom meeting, Ibu. Oh, Zoom, tetap Zoom. Terima kasih. Itu aja Pak. Silakan Pak Zal. Baik, terima kasih. Terima kasih tanya. Pak Andi. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri dulu Pak Anto. Saya ditugaskan di jurusan teknik sipil. Di jurusan teknik sipil. Saya dari dosen teknik sipil Pungata. Ya. Jadi ini Master Instruktur ini, apakah pelatihan untuk Master Instruktur ini apakah untuk melatih calon asesor?
pertama ya. Nah, yang kedua Pak, di LSP kami di Bongata, di LSP Bongata nanti akan melengkapi pendamping ijazah untuk calon alumni teknik sipil. Misalnya mereka mau ngambil kompetensi kalian bidang bangunan gedung. Misalnya mereka itu bisa dikasih untuk calon manajer atau pelaksana. Ya Pak ya. Apakah master instruktur ini bisa digunakan untuk sebelum mereka dilakukan asesmen untuk mengambil jenjang kalian misalnya jenjang 6 untuk kompetensi jenjang 6 itu adalah untuk manajer ahli gedung misalnya. Ya Pak ya. Apakah master instruktur ini digunakan untuk itu ataukah ada lagi tambahan? Apakah misalnya saya sebagai instruktur nantinya perlu ahli kompetensi gedung, sertifikat ahli kompetensi gedung. Sekian Pak Anto, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abrizal. Jadi prinsipnya ya metodologi ini menghasilkan profesi sebagai seorang master trainer. Gitu ya. Mesti dan selayaknya seorang master trainer tahu terkait dengan teknis penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi dan itu ada di level 4. Jadi sebelum mengambil level 6, master trainer harus mengambil dulu level 4. Jadi luarannya nanti adalah sebagai seorang trainer. Trainer bidang apa? Trainer sesuai dengan bidang keahlian dan kepakaran kita masing-masing. Contohnya Pak Prizal tadi di teknik ya gedung, maka nanti Pak Prizal akan mengajarkan pelatihan berbasis kompetensi terkait dengan teknik gedung, bangunan gedung. Nah, kemudian apakah mahasiswa nanti sebagai kebutuhan pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, maka mahasiswa nanti akan diarahkan untuk mengambil kompetensi gedung, bukan metodologi. Lalu siapa yang mengajar mereka tentang gedung? Inilah Pak Prizal yang ngajar, karena Pak Prizal punya SIM metodologi untuk mengajar teknik. Sementara mahasiswa diarahkan untuk mengambil sertifikasi kompetensi teknis di bidang industri atau teknik. Apakah itu bangunan gedung dan segala macam. Jadi itulah nanti yang akan digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazahnya. Itu Pak Prizal, bisa diterima Pak? Apakah nanti saya sebagai instruktur, sebagai instruktur, apakah saya punya sertifikat kompetensi di bidang gedung? Harus. SKKK. Harus, makanya instruktur. Dosennya saya harus punya sertifikat ahli gedung, gitu, kompetensi gedung, gitu. Oke, baik. Jawabannya harus. Karena memang setiap orang yang mengambil metodologi selayaknya terlebih dahulu mengambil sertifikasi teknis sesuai dengan bidang dan keahlian, gitu ya. Boleh nggak saya mengambil metodologi dulu? Boleh, nggak ada masalah. Nanti sambil jalan boleh meningkatkan dengan cara mengambil sertifikasi kompetensi sesuai dengan teknis ya atau bidang keahlian masing-masing. Jadi nanti semuanya sudah disertifikasi metodologi sebagai seorang master instruktur. Silakan nanti Bapak Ibu mengembangkan kompetensi teknis lainnya. Kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya di teknis, Pak saya tertarik di hukum, Pak saya juga mau ngajar hukum, silakan ngambil sertifikasi hukum. Pak saya tertarik tentang K3, Pak. Oke, silakan mengambil sertifikasi teknis K3. Bapak bisa mengajar K3, bisa mengajar teknik, bisa mengajar apalagi tadi semuanya. Asalkan itu melalui proses ya sertifikasi kompetensi teknis yang diadakan sesuai dengan bidang keahlian yang kita sukai. Boleh menjelaskan sedikit Pak Anto? Silakan Pak. Begini, mungkin kalau pertanyaan saya begini, kalau misalnya andainya Pak Afrizal Naumar tadi, dia kebetulan dia kan dosen di sipil. Nah, lalu di sipil dia punya keahlian mengajar tentang gedung lah gitu ya, misalnya gitu ya. Berarti apakah itu bisa mewakili dia tidak perlu mengambil sertifikat keahlian gedung? Beda Pak.
Harus. Kemudian bidang Harus ya. pembelajaran itu satu paket dengan instruktur. Cuman kompetensi instruktur yang saat ini dipegang oleh Bapak Afrizal belum bisa dikatakan berbasis kompetensi SKKNI. Kenapa? Gitu. Karena materi pembelajaran yang dihasilkan dari kegiatan keahlian yang dilakukan Pak Afrizal sebagai pembelajar di teknik gedung tidak berbasis SKKNI. Gitu. Oke ya, makanya kan rata-rata Bapak Ibu, seluruh ya peserta-peserta yang mengambil metodologi itu latar belakang mereka guru. Ya. Ada juga yang sudah menjadi instruktur senam, menjadi instruktur kepramukaan seperti Bapak tadi semuanya. Tapi kan semuanya itu belum berbasis kompetensi SKKNI. Makanya mereka diharmonisasikan. Ya, menyesuaikan dengan SKKNI, metodologi pembelajaran PBK SKKNI-nya. Setelah itu baru dianggap sebagai instruktur atau keahlian di bidang metodologi instruktur. Ya. Itu barangkali begitu Pak Afrizal. Ya. Oke, Pak Zal ini ada 5 beliau sertifikat ahli utama itu Pak. Ya, oke ya betul ya. Oke, Pak, kita boleh lanjut. izin bertanya, Pak? Silakan Desi. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Pak, nggak bisa buka kamera. Ya, isi mau menanyakan terkait sertifikat master instruktur nanti yang diperoleh. Nah, kalau kita sudah dapat sertifikat master instruktur dan kita sudah punya sertifikat asesor, artinya kita boleh menguji mahasiswa yang mengambil sertifikat kompetensi instruktur level 4, level 3, atau level 5, atau level 6. Apakah begitu, Pak? Betul, betul Ibu. Yang sudah Berarti, mengambil sertifikasi asesor, ya, kemudian juga sudah memiliki sertifikasi teknis metodologi sampai dengan level 6, itu ya. boleh mengajar level 3, 4, 5, 6. Boleh menguji level 3, level 4, level 5, level 6. Berarti semua Bapak Ibu yang ikut sekarang bisa sebagai penguji jika memiliki sertifikat asesor, begitu, Pak? Betul. Oh ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Bu Listi luar biasa, hanya memastikan itu Pak, karena sudah asesor itu. Oke. Saya menambahkan dikit, menyela dikit, membayangkan kalau Silakan Pak di Daniel. kampus Ya. kita kan ada 34 prodi. 34 prodi, kalau misalnya satu prodi itu ada mungkin 2 atau 3 bidang-bidang tertentu yang dikembangkan, itu ya bisa banyak itu, sehingga bisa dibayangkan katakanlah rata-rata 34 prodi, ada 3 bidang yang dikembangkan oleh prodi itu, maka para instruktur ini, master instruktur ini akan mengembangkan mungkin sekitar 100 skema pelatihan barangkali sesuai dengan bidang di prodinya. Begitu kira-kira Pak. Silakan Pak Anto. Oke, baik. Nah, menanggapi tadi yang disampaikan Pak Adzanil terkait dengan prospek ya Pak Adzanil ya untuk teman-teman yang barangkali ada di prodi lalu bisa mengembangkan ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan pelatihan sampai dengan sekian banyak puluhan kegiatan ini. Ya memang prinsipnya begini Pak, gitu. Jadi instruktur ya itu tugasnya yang paling terpenting itu mulai dia menyusun program, kemudian dia susun kurikulumnya, lalu dia susun silabus, lalu dia buatlah yang namanya modul. Ini pekerjaan teknis ya dari seorang instruktur gitu ya. Nah, semua pekerjaan-pekerjaan ini semuanya merujuk ke SKKNI. Itu ya, penyusunan kurikulumnya berbasis SKKNI. Kemudian nanti penjelasan di silabusnya juga berbasis SKKNI.
pengembangan bahan ajarnya, modulnya, mulai dari buku materi sampai buku asesmen, semuanya merujuk kepada SKKNI. Nah, kalau ini keahlian sudah dimiliki oleh teman-teman di Bung Hatta, berarti teman-teman nanti bisa mengembangkan program-program pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan skema yang ada, disesuaikan dengan RSP-nya yang diperlukan. Gitu. Mungkin saat ini ada di teknik misalnya gitu. Saat ini belum ada TUK, silahkan nanti bisa kerja sama TUK. Kita lihat skemanya apa. Nanti teman-teman instruktur inilah nanti yang akan membuat program pelatihannya. Mulai dari menyusun program, kemudian menyusun kurikulumnya, kemudian membuat silabusnya sampai dengan membuat modul ajar. Nah, begitu Pak. Maka nanti bisa secara sistematis mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi. Namun yang pasti gini Pak, gitu. Kita ini kan di kampus kan tadi begitu targetnya bahwa setiap lulusan diharapkan bisa beradaptasi dengan dua dunia. Makanya kampus-kampus itu melalui program studi membuat profil lulusan mahasiswanya sesuai dengan jurusan masing-masing. Misalnya di sastra Inggris kan ada profil lulusan, misalnya jadi wartawan, membaca berita, gitu ya, penulis dan segala macam. Nah, disitulah nanti kita bisa menyusun program-program pelatihan sesuai dengan profil lulusan itu. Disitulah nanti kita siapkan program-program pelatihannya. Setelah itu selesai, baru nanti kita sertifikasi mereka sesuai dengan profil lulusan itu. Itulah nanti yang kita jadikan sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Bahwa mereka memiliki kompetensi ya sesuai dengan standar kompetensi kerja SKKNI dengan profil lulusan yang diajarkan di kampus-kampus. Begitu kira-kira Pak Adzanil penjelasannya. Oke, makasih Pak. Prospeknya bagus. Saya Pak Direktur. Silakan Pak. Ya, silakan kena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Banto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang berbeda dari yang lain karena memang jurusan saya adalah bahasa Indonesia. Tapi latar belakang saya masuk mengambil ini dalam level 6 kemarin sebagai okupasi itu adalah ingin meningkatkan kompetensi guru budaya alam Minangkabau di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera itu sudah ada muatan lokal, itu ada lebih kurang 6.000 guru yang mengajarnya ya sekedar melepaskan batuk di jenjang namanya Islam Minang. Jadi tidak mempunyai kompetensi. Jadi oleh karena itu saya masuk itu. Jadi kalau sekiranya kita merujuk kepada SKKNI seperti yang Pak sebut tadi, kemana kira-kira rujukannya itu? Pertanyaan pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah yang pertemuan kita tanggal 17 dengan 17-18 itu saya mohon kalau bisa apa saja step per jam itu pelajaran kita gitu. Sehingga kita tahu apa kemudian jam ini kita belajar itu ini topiknya. Jadi sehingga kami bisa baca gitu. Yang ini topiknya itu apa gitu. Coba kalau saya mengalami kemarin saya betul-betul nggak bisa, hampir saya nggak bisa mengikuti seperti kita Askom kemarin. Kita tidak punya jadwal, saya lihat kita disuguhkan saja, apalagi kita sudah tua ini, tidak tahu saja apa ini masukkan pada kepala kita gitu. Sehingga kita pusing itu. Terpaksa saya membawa ajudan dari itu mahasiswa anak saya gitu. Ini oleh karena itu yang sebelumnya saya minta kepada direktur nanti melalui direktur kami jadi kirimkan kepada kami mungkin jam 9:30 kita sudah masuk, kita mungkin ada pengantar setengah jam, jam 10 apa topiknya, mana materinya sehingga kita sambil diberikan oleh instruktur kita bisa baca gitu. Kemudian target-target apa yang kami lakukan gitu. Itu saja dari saya Pak Anto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang pertama, ini berlaku untuk semua. Karena saya dapat info bahwa teman-teman mayoritas yang ikut kan dari FKIP nih. Iya. Kan ya. Jadi nanti mereka atau teman-teman kawan-kawan sekalian kan ingin mensimulasikan ya PBK ini menggunakan SKKNI apa? Pak, saya kan ngajarnya matematika. Nggak ada Bapak Ibu SKKNI matematika. Iya. Pak, saya ngajarnya bahasa Indonesia. Pak, nggak ada SKKNI bahasa Indonesia.
Tapi tadi pertama, merujuk kepada profil lulusannya. Ya, merujuk kepada profil lulusan yang nanti diarahkan kepada profesi. Jadi apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tadi memang targetnya adalah untuk guru, berarti SKKNI yang nanti akan kita gunakan SKKNI yang sama yang nanti akan kita gunakan di pelatihan ini, nomor 333 tahun 2020, yaitu tentang metodologi instruktur. Karena nanti kan metode inilah yang akan digunakan, SKKN inilah yang nanti akan kita jadikan rujukan, bagaimana cara mengajar, bagaimana menyusun modulnya, bagaimana membuat perangkat asesmennya, kemudian bagaimana memetakan kompetensinya. Maka mau tidak mau kita menggunakan ini. Tapi alangkah baiknya ya nanti simulasi dalam pengerjaan portofolio itu merujuk kepada profil lulusan sesuai dengan prodi masing-masing. Karena memang SKKN itu yang diperuntukkan nanti standar kompetensi kerja sesuai dengan harapan lulusan yang akan kita luluskan dari perguruan-perguruan tinggi. Gitu. Tapi kalau nanti diperuntukkan untuk misalnya memang jadi guru, ya nggak masalah kita menggunakan SKKN yang 333 tahun 2020. Persis dengan teman-teman yang kemarin di Unila, Lampung, Bapak Ibu. Mereka juga dari FKIP. Jadi mayoritas kemarin itu mengambil SKKN yang sama, nomor 333 tahun 2020. Yang bahasa Indonesia mereka sepakat menggunakan yang SKKNI BIPA. BIPA. Ya, karena sudah ada SKKNI. Yang bahasa Indonesia menggunakan itu, simulasi untuk pengerjaan portofolionya. Nah, nanti teman-teman yang dari bahasa Indonesia, apakah ingin menggunakan SKKN yang sama, silahkan, tidak ada masalah. Karena ini hanya simulasi saja. Begitu, Pak. Pertanyaan yang kedua, ini yang diinginkan oleh Pak Sayuti adalah gitu tahun. Nah, barangkali nanti bisa dibantu teman-teman dari Bung Hatta, Bapak kan sudah dikasih tuh materi sama Pak siapa dari LSP. Pak Med. Silakan disesuaikan. Oke, sudah kita share. Linknya sudah kita share ke grup itu Pak Panto. Nah, yang perlu nanti mungkin itu kita buat rundown-nya acara gitu kan. Jam sekian per sekian itu kita coba fasilitasi ntar. Baik. Karena memang kemarin di saat Askom kan kita serahkan ke Master Asesor Pak Tata yang datang gitu kan. Maka yang umur 60 tahun ke atas ini kan memang belum sempat bernapas, sudah pindah lagi, sudah tugas lagi gitu. Iya. Pengalaman itu beliau. Nah, kita bantu ntar. Ya. Baik, ada lagi? Nah, ini ya. Ada yang bertanya tanggal 18 Agustus sampai jam berapa gitu. Nah, kita buat schedule-nya, kita koordinasi dengan Pak Anto. Kita buat draft-nya, tujuan kita share jadwalnya. Rundown tanggal 17-18 itu. Ya, betul. Berapa lama penyelesaian sebenarnya nanti begini Bapak Ibu. Kan nanti kita mencoba melihat respon nih dari kawan-kawan semuanya. Dia materi yang agak mudah kira-kira responnya cak rendah kan gitu. Nah dia responnya kan gitu Bapak Ibu, gitu ya. Nah semakin kencang respon yang muncul dari Bapak Ibu, yang tadi target di awal misalnya bisa sampai jam 4, ya barangkali jam 2 selesai gitu. Kalau respon menyesuaikan. Tapi kalau responnya gitu ya, karena tadi faktor tadi itu Bapak Ibu ya, lambe skete, di jam maksimal pukul 4 itu bisa kita selesaikan. Berikutnya lagi Pak Direktur, struktur asesor ini nanti ada ujian seperti kita Askom kemarin pula di akhir. Betul kan dah? Betul Pak. Nanti di akhirnya ada proses uji kompetensi. Teknis pelaksanaan uji kompetensi nanti akan kita sampaikan di awal-awal kita melaksanakan pelatihan.
Atau malam hari ini disampaikan dulu juga nggak apa-apa. Jadi besok nggak perlu lagi menyampaikan itu. Jadi nanti teknisnya setelah yang mengikuti kegiatan pelatihan ini, proses berikutnya adalah persiapan uji kompetensi. Nah, teknisnya nanti masing-masing ya, diuji kompetensi dengan menggunakan metode verifikasi portofolio. Portofolio, ya. Tahapannya adalah ujian tertulis, kemudian wawancara. Ya. Hanya 2 saja. Tidak ada praktek mengajar, nggak ada. Nah, barangkali nanti ada diminta untuk presentasi. Presentasi bukan presentasi metodologi, bukan. Tapi presentasi menggambarkan secara umum terkait dengan rencana bisnis lembaga pelatihan kita. Karena kan tadi ceritanya yang level 6 ini concern pekerjaan adalah manajemen, pengelolaan lembaga pelatihannya. Pelatihan. Nanti kita diminta untuk presentasi terkait dengan rancangan secara umum terkait dengan rencana bisnis pengembangan program pelatihan kita masing-masing. Ukur dengan pengujian itu beda, Banto? Gimana, Pak? Instruktur beda seperti yang Askom kemarin. Beda. Kan lain yang kami materi lain menguji kan? Ya, kalau Askom itu kan untuk asesor. Ya, yang menguji master asesor. Nanti yang master trainer yang menguji master trainer. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Silakan kalau masih ada. Saya mau tanya Pak Anto. Pak Irsad ya, silakan Pak Irsad. Ya. Saya kan punya banyak sertifikasi profesi berkaitan dengan hukum. Tetapi saya bukan asesor, karena asesor itu kan nempel ke LSP. Saya kan nggak ada LSP gitu. Nah, ini kan berarti saya lompat ya dari saya punya sertifikasi, terus saya langsung jadi master gitu. Nah, ya kan? Hebat Pak Irsad tuh. Ada polisi yang mau primat sampai orang tuh si Jerna 7 hari itu nggak bisa mau gitu lah. Mikrofonnya Pak Afrizal tuh. Iya. Ya. Jadi maksud saya, apakah saya harus ikut ujian sebagai asesor dulu baru bisa menggunakan sertifikasi master ini? Bagaimana Pak Anto? Baik, tadi sudah disampaikan ya, untuk profesi berbeda dengan profesi sebagai trainer. Terpisah gitu. Tadi Pak Irsad misalnya memiliki banyak ya bidang hukum. Acara master Lalu saat ini ditambah lagi dengan sertifikasi metodologi. Tapi nanti konsentrasi adalah sebagai trainer sesuai dengan keahlian yang sudah disertifikasi. Jadi Askom tadi, asesmen kompetensi terkait dengan asesor. Kalau Pak Irsad ingin menjadi asesor sebagai penguji untuk waran keahlian kompetensi pada hukum, maka harus jadi asesor. Askom. Mengambil asesmen kompetensi terkait dengan asesor. Itu boleh bayar dulu ya, oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin malam ini sudah semakin nampak apa yang harus kita lakukan. Nah, tentang materi kan sudah kita share linknya. Nah, silakanlah di-download Bapak Ibu, dipelajari. Untuk level 4 sudah ada materinya, level 6 sudah ada materinya. Bahkan untuk portofolio kan formatnya juga sudah ada. Nah, mari kita sama-sama belajar di saat Pak Anto menjelaskan. Nah, tinggal kita Bapak. Barangkali itu kira-kira. Ya. Nah, materi disampaikan di linknya yang tadi itu sama Pak Yem. Ya. Nanti fokus kita tidak ke situ. Karena kalau Bapak Ibu nanti membaca ke situ nanti bingung kemana. Bingung, oke. Gitu ya. Besok insya Allah akan kita buat skema yang lebih sederhana, mudah untuk dipahami. Mantap. Nah, itu aja. Jadi Bapak Ibu jadi nggak usah khawatir, insya Allah nanti kita pelan-pelan menyampaikan materi kepada Bapak Ibu. Insya Allah ini berbeda dengan yang di Askom.
Karena memang di Askom itu Bapak Ibu kalau ketemu master asesor yang mengajar ya sembarang kanai memang dipaksa untuk bisa memahami itu. Dan kita pun tidak bisa memaksa mereka untuk mengikuti gaya kita. Kita yang harus memaksakan diri untuk beradaptasi dengan gaya mereka. Biasa begitu. Tapi insya Allah untuk di kegiatan ini nanti kita coba memahamkan pelan-pelan, lambe-lambe itu orang awak gitu ya. Sehingga nanti menyerap ya terkait dengan konsep PBK ini. Karena ini penting, karena nanti kita akan kolaborasi model pembelajaran berbasis kompetensi SKKNI dengan metode konvensional yang biasa laksanakan di kampus. Nah, gitu. Barangkali seperti itu. Pak Yen, Pak Andi, masih ada? para peserta bawa kelengkapan apa yang dibawa Pak? Apakah bawa laptop? Iya Pak, wajib laptop yang sangat wajib Pak. Wajib ya, oke. Iya. Jadi hari tanggal 17 itu nanti bisa saja kita dalam satu ruangan Pak, kita sepakati nanti gitu, bisa saja karena kita sedang ngumpul di kampus. Ya. Nah, untuk hari Minggunya bisa dari rumah masing-masing atau sepakat pula kita dalam satu ruangan bisa saja kita setting. Ya. Bagus itu Pak Direktur, bagus itu kalau bisa kita diskusi satu ruangan gitu. Jadi kita buka dengan layar, dengan fokus. Bagus itu menurut saya. Tapi kita coba individu silakan, tapi sediakan juga medianya untuk satu ruangan gitu, di mana kita terserah ke Pak Direktur lah. Ya. Tapi yang printer juga Pak Direktur. Yang pasti Bapak Ibu printer lagi standby dengan laptop masing-masing. Ya. Ya, soal nanti teknis penyelenggaraan apakah dilakukan one to all boleh, nggak masalah. Masing-masing standby dengan laptop karena kita akan mengerjakan tugas dan portofolionya. Ya. Makanya wajib masing-masing punya laptop. Kalau sendirian ngantuk-ngantuk nih Pak Rektor. Kalau banyak Siap. Jadi tempatnya di mana? Sabar Bapak Ibu, kita coba apakan. Kan peserta kita mulai dari Ibu Rektor, Pak WR1. Jadi sabar, setelah malam ini maka besok kita akan diskusikan dengan para pejabat di ruang mana kita bersama. Apakah di ruang di lantai 3 atau lantai 2 atau di convention hall bisa. Jadi sabar dengan itu. Kalau ada convention hall. Ya, sabar kita sampaikan ke pimpinan besok dulu gitu. Itu kira-kira. Oke Bapak Ibu. Ya, sudah. Nah, oke. Itu saja dulu malam hari ini karena sudah 21.35 dan kita mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga ke Pak Anto. Karena memang sebelumnya saya sudah mengadu siapa lagi yang membantu kalau tidak alumni, itu kita ceritakan ke Pak Anto. Maka beliau luar biasa mencarikan ya kita solusi-solusi. Nah, mari kita gunakan kesempatan emas ini karena memang secara kelembagaan target kita kan itu ya Bapak Ibu, IKU 4 itu baru nilainya unggul di organisasi itu kalau dosennya lebih dari 50% punya sertifikat kompetensi. Nah, ini kita baru 56 dari berapa? Kita hampir 250 dosen kan? Nah, tambah tadi di FKIP. Itu. Nah, belum sampai target ini gitu. Nah, jadi kita akan ada berikutnya itu yang kita coba nanti apakan. Dan kita sudah ada balai latihan kerja komunitas Pak Anto yang akan dikembangkan nanti ini gitu. Seperti sudah mimpi Pak Zanil, sekian itu pelatihan-pelatihan yang akan dibuat kan gitu ceritanya. Iya, siap. Jadi inilah para pelatihnya sesuai dengan bidangnya. Nah, inilah SIM-nya untuk melatih. Nah, gitu ceritanya. Nah, kalau untuk menguji, itulah dia Askom. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dua jalur yang berbeda. Topiknya sama, sertifikasi sama. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu. Hari ini kita akhiri saja dulu. Kalau ada hal-hal yang memang masih ragu, chattinglah dalam grup. Nanti kita coba bantu. Nah, teknisnya kita diskusikan dengan pimpinan besok dulu di ruangan mana akan kita beritahu. Demikian saja. Terima kasih Pak Anto. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita bertahan dari tadi 46 yang hadir tambah 2 minta izin. Jadi sudah 48.
dari 56 peserta. Nah, alhamdulillah. Demikian saja, banyak maaf. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak maaf. Foto, Pak. Alah, Pak. Alah, siap dari tadi, Pak. Kalau Siap. gini kalau mulai pernah. Kan saya yang ganteng-ganteng tadi lampu foto itu dah. Alah. Kalau tak kira Kita sedang main dia di foto tadi itu. Alah, tinggal share sekali ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Panto. Pak Direktur. Terima kasih Pak Anto, terima kasih Pak Direktur. Baik semuanya. Ya, Aduh. siap. Assalamualaikum.